Film dibuka dengan seorang wanita bernama Rose dan suaminya yang bernama Chris yang berteriak panik memanggil sambil mencari anaknya yang bernama Sharon yang tiba-tiba hilang. Setelah dicari, Sharon ditemukan sedang berada di tepi jurang. Beberapa saat ketika Sharon akan melompat ke jurang, untungnya Rose berhasil menghentikannya tepat waktu. Film Silent Hill pun dimulai. Scene berganti di sebuah padang rumput dan memperlihatkan Sharon yang sedang menggambar. Rose menghampirinya dan bertanya mengenai kejadian semalam. Diketahui bahwa Sharon memiliki kebiasaan tidur sambil berjalan. Di tengah kebiasaan itu, Sharon seringkali menyebut nama Silent Hill, sebuah kota di Virginia Barat yang dianggap rumah oleh Sharon. Rose berkata bahwa ia akan membawa Sharon ke sana untuk mengetahui misteri apa yang ada di sana dan berharap bisa menyembuhkan kebiasaan tidur aneh Sharon. Lalu Rose dan Sharon pergi menuju Silent Hill dengan mobil. Dalam perjalanan, ketika mengisi bensin, Rose bertanya kepada seorang kasir kemana arah menuju Silent Hill, tapi kasir itu hanya bilang bahwa Silent Hill sudah lama ditutup. Lalu Rose menghubungi Chris, suaminya. Mereka sedikit berdebat karena Chris melarang Rose pergi ke Silent Hill. Dan di sini terungkap bahwa Sharon bukan anak kandung mereka. Saat melanjutkan perjalanan, Rose diberhentikan oleh seorang polisi wanita bernama Bennett. Namun karena terburu-buru, Rose pun tidak menghiraukannya dan terus tancap gas karena kebetulan dia sudah dekat dengan Silent Hill. Beberapa saat kemudian keadaan menjadi kacau. Mobil yang dikendarai oleh Rose dan Sharon mengalami kecelakaan karena sesosok anak kecil yang melintas di depan mobilnya dan Rose pun pingsan. Singkat cerita, Rose pun tersadar dan telah ada di kota Silent Hill, kota berkabut yang sedang dihujani oleh debu vulkanik. Rose panik karena Sharon sudah tidak ada di mobil. Rose pun keluar dari mobil untuk mencari Sharon dan mencoba meminta bantuan. Akan tetapi terlihat seperti tidak ada siapapun di kota itu. Dari kejauhan, dia melihat Sharon yang berlari dan langsung mengejarnya sampai masuk ke dalam gang sempit dan gelap. Tiba-tiba terdengar sebuah bunyi alarm dan seketika suasana di tempat itu berubah menjadi gelap seperti malam hari. Rose pun terus mencari Sharon, hingga tiba-tiba sesosok makhluk seperti anak kecil muncul di belakangnya. Makhluk itu pun semakin banyak dan ingin menangkapnya. Ketika makhluk-makhluk itu hampir menangkapnya, Rose berteriak dan tiba-tiba makhluk itu lenyap. Kemudian Rose pun pingsan. Lalu Rose terbangun dan kondisi sudah kembali seperti sebelumnya. Dia kembali mencari Sharon hingga sampai di sebuah jurang. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita aneh. Ketika Rose bertanya mengenai Sharon, wanita itu mengaku bahwa Sharon adalah putrinya. Lalu Rose ketakutan dan lari meninggalkan wanita itu hingga dia sampai ke tempat di mana mobilnya berada. Di dalam mobil, dia menemukan sebuah petunjuk dan merasa bahwa Sharon ada di sebuah sekolah di kota itu. Tiba-tiba Bennett datang menghampirinya dan memborgolnya. Sementara itu, Chris sedang mencari istri dan anaknya. Di perjalanan dia bertemu dengan petugas polisi yang bernama Thomas. Lalu Thomas mengajak Chris menuju Silent Hill. Scene kembali memperlihatkan Rose dan Bennett yang sedang berjalan dan menemukan jalan buntu. Kemudian, tiba-tiba ada sesosok makhluk yang menghampiri mereka. Makhluk itu lalu menyerang Bennett dengan mengeluarkan cairan aneh dari lubang besar di dadanya. Untungnya, cairan itu hanya mengenai helmnya. Kejadian itu dimanfaatkan Rose untuk kabur. Rose berniat pergi ke sekolah untuk mencari Sharon. Singkat cerita, Rose telah sampai di sekolah. Dia melihat sebuah lambang aneh di pintu masuk sekolah itu. Di sisi lain, Chris dan Thomas telah berada di Silent Hill, tetapi dengan kondisi yang berbeda dari tempat Rose berada. Kembali kepada Rose yang masih mencari Sharon di dalam sekolah. Di sana dia didatangi oleh 3 orang yang menggunakan masker dan membawa burung di dalam sangkar. Lalu Rose pun kabur menghindari mereka.
Rose masih terus mencari Sharon hingga tiba di sebuah toilet sekolah. Ketika dia membuka salah satu pintu toilet itu, terlihat ada jasad seseorang yang terikat oleh kawat berduri. Kemudian, Rose mengambil sesuatu dari mulut jasad itu. Ketika keluar dari toilet, dia kembali dipergoki oleh orang-orang yang menggunakan masker yang berusaha menangkapnya. Tiba-tiba, burung yang mereka bawa berbunyi dan mereka pun pergi. Kemudian, kembali terdengar suara alarm dan seketika suasana berubah menjadi malam. Keadaan di sana pun langsung berubah menyeramkan. Lalu, jasad yang tadi terikat oleh kawat tiba-tiba hidup. Bersamaan dengan itu, muncul pula ribuan serangga yang mengejar Rose. Serangga-serangga itu mengerumuni orang-orang yang menggunakan masker hingga mereka lenyap. Rose pun terus berlari hingga dia jatuh ke lantai bawah. Dia kemudian terbangun dan sudah berada di luar gedung sekolah. Tiba-tiba, seseorang dengan kepala piramid muncul di dekatnya membawa sebuah pedang besar dengan ribuan serangga. Rose pun lari ketakutan. Sementara itu, Chris dan Thomas masih mencari Rose. Di sini terlihat bahwa Chris dan Rose berada di tempat yang sama, tapi seakan berada di dimensi yang berbeda. Singkat cerita, ketika Rose sedang merasa frustasi, tiba-tiba datang ribuan serangga mengepungnya. Untungnya Bennett datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Rose dan Bennett kemudian masuk ke dalam suatu ruangan, lalu mengunci pintunya dari dalam. Sayangnya mereka justru malah terjebak di sana. Tiba-tiba, sebuah pedang besar menusuk menembus pintu ruangan itu dan hampir mengenai mereka berdua. Ketika kepala piramid hampir masuk, entah kenapa tiba-tiba dia justru malah pergi lalu kemudian menghilang bersama dengan serangganya. Dan kembali keadaan menjadi normal. Bennett bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi, tapi Rose seperti tidak terlalu menghiraukannya. Rose hanya memberitahu bahwa dia menemukan sebuah petunjuk yang dia ambil dari sebuah jasad sebelumnya. Petunjuk itu mengarah ke sebuah hotel di kota itu. Di sisi lain, Chris dan Thomas berhenti melakukan pencarian dan telah meninggalkan Silent Hill. Chris masih merasa bahwa Thomas menyembunyikan sesuatu. Karena hal itu, Chris memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Silent Hill. Kembali kepada Rose dan Bennett yang sudah sampai di sebuah hotel. Di sana, mereka mendengar suara teriakan minta tolong lalu bergegas masuk ke dalam. Lalu mereka menemukan dua orang wanita yang sedang bertengkar. Salah seorang wanita itu adalah wanita aneh yang pernah ditemui oleh Rose dan seorang wanita lain yang bernama Anna. Anna menjelaskan bahwa wanita aneh itu bernama Dahlia dan mengatakan bahwa Dahlia adalah orang berdosa yang telah kehilangan putrinya. Rose bertanya kepada Anna tentang putrinya, kemudian mengambil sebuah pisau yang dibawa oleh Anna. Rose kemudian melihat sebuah simbol aneh yang juga pernah dilihatnya di pintu masuk sekolah. Anna menjelaskan bahwa itu adalah simbol iman mereka. Sementara itu, Bennett menemukan sebuah gambar yang berasal dari kamar nomor 111. Kemudian, Rose dan Bennett segera ke sana diikuti oleh Anna. Di tempat lain, terlihat Chris yang sedang mencari berkas tentang Silent Hill. Di sana, dia menemukan sebuah foto seorang anak bernama Alessa Gillespie. Alessa adalah seorang anak yang diculik dan dihabisi di kamar hotel nomor 111. Kamar yang sama yang sedang dicari oleh Rose dan Bennett. Kembali kepada Rose, Bennett, dan Anna yang sedang mencari kamar nomor 111. Setelah beberapa saat mencari, mereka tidak menemukan kamar itu. Kemudian, Anna sedikit menceritakan tentang sejarah Silent Hill. Para pendiri kota itu adalah para pemburu penyihir. Mereka beranggapan bahwa membakar penyihir akan menahan kegelapan dan menghentikan kiamat. Rose menatap ke sebuah lukisan besar di dinding, dia merasa ada sesuatu di sana. Kemudian Rose merobek lukisan itu, dan benar saja kamar nomor 111 ada di balik lukisan itu.
Setelah memasuki kamar itu, mereka bertiga menemukan sebuah lubang besar di dinding yang menghubungkan ke bangunan lain, dan mereka pun pergi ke sana. Di sana, Rose menemukan seorang anak kecil yang sangat mirip dengan Sharon. Dialah Alessa Gillespie, yang terungkap bahwa Alessa adalah anak dari Dahlia. Namun, Alessa kemudian menghilang setelah mengeluarkan api di sekujur tubuhnya. Di sana juga mereka melihat simbol iman Anna. Lalu beberapa saat kemudian Anna lari dan berkata bahwa kegelapan akan segera datang. Mereka pun pergi dari tempat itu dan lari menuju ke gereja. Selain mereka bertiga, banyak pula orang berbondong-bondong untuk masuk ke dalam gereja. Dan di sana mereka kembali bertemu dengan Dahlia yang melarang Rose dan Bennett untuk masuk. Rose kemudian mengatakan kepada Dahlia bahwa dia bertemu Alessa. Rose menyimpulkan bahwa Alessa lah yang menuntun Rose ke Silent Hill. Kemudian, suasana menjadi gelap. Lalu kepala piramid muncul di belakang Anna dan menghabisinya. Singkat cerita, Rose dan Bennett telah berada di dalam gereja. Mereka bertemu dengan wanita bernama Christabella dan para pengikutnya. Scene berganti kepada Chris yang sedang berada di panti asuhan, tempat dulu dia dan Rose mengadopsi Sharon. Dia menanyakan tentang latar belakang Sharon kepada seorang penjaga panti asuhan itu. Tapi kemudian Thomas datang menangkap Chris karena telah masuk dan mencuri berkas rahasia tentang Silent Hill. Christabella kemudian menyuruh pengikutnya untuk membantu Rose menemukan anaknya di hotel. Di sana dia memberitahu ruangan tempat kemungkinan Sharon berada. Rose masuk ke dalam sebuah lift, lalu turun ke lantai dasar. Sedangkan Bennett ditangkap oleh Christabella dan pengikutnya. Dalam perjalanan menuju tempat Sharon, Rose dihadang oleh para hantu suster yang tertarik dengan cahaya dan suara. Tetapi Rose berhasil selamat dari mereka. Ketika Rose membuka sebuah pintu, dia melihat sebuah kenangan masa lalu dari Alessa. Diperlihatkan bahwa Alessa terus mengalami perundungan. Dari sini terungkap bahwa Christabella adalah seorang penganut sekte sesat dan Dahlia adalah adiknya. Christabella menganggap bahwa Alessa adalah keturunan dari penyihir yang harus dimusnahkan, kemudian memaksa Dahlia untuk mengorbankan anaknya, Alessa. Kemudian flashback pun berakhir dan tiba-tiba Rose sudah berada dalam sebuah ruangan. Dia melihat seseorang yang sedang terbaring lemah di tempat tidur. Kemudian Alessa muncul dan menjelaskan bahwa orang itu adalah Alessa yang asli, sedangkan dia hanyalah jelmaan dari sisi gelap Alessa. Dia juga menjelaskan bahwa Sharon adalah jelmaan sisi baik dari Alessa. Alessa menginginkan balas dendam dengan meminta bantuan dari Rose. Kemudian Alessa kecil masuk ke dalam tubuh Rose. Scene lalu berpindah ke gereja. Di sana, Christabella telah menangkap Sharon, Bennett, dan juga Dahlia. Christabella dan para pengikutnya akan melakukan sebuah ritual yang sama seperti yang pernah mereka lakukan kepada Alessa. Kemudian, Christabella menyalakan api lalu membakar Bennett. Selanjutnya, Christabella dan para pengikutnya berniat membakar Sharon. Untungnya, Rose datang tepat waktu dan menghentikan aksi gila mereka. Akan tetapi, Christabella menusuk Rose dengan sebuah pisau hingga Rose pun tumbang. Darah dari pisau itu pun menetes ke lantai, lalu tiba-tiba suasana menjadi gelap gulita. Ketika keadaan menjadi normal, Rose terbangun lalu meneteskan darahnya ke lantai, hingga terbukalah sebuah portal dan luka di dada Rose pun seketika menghilang. Dari portal itu, keluarlah Alessa yang asli dan langsung menghabisi Christabella dan para pengikutnya dengan sangat brutal hingga hanya menyisakan Rose, Sharon, dan Dahlia. Singkat cerita, Rose pun pergi dari Silent Hill dan membawa Sharon pulang ke rumah. Sesampainya di sana, Chris terlihat sedang menunggu mereka. Akan tetapi, Rose dan Sharon ternyata masih ada dalam dimensi yang berbeda, dan film pun selesai.